Hai Libra, semoga kamu sehat-sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau menghibur dengan general reading untuk bulan Januari. Kali ini kita fokus ke keuangan, karir, dan usaha. Kita lihat ya, ada pesan dan energi apa untuk Libra, Sun, Moon, and Rising. Seperti biasa ini collective reading ya, jadi akan menarik banyak energi. Kalau kamu ingin lebih spesifik, membahas kamu aja, dan lebih personal, private, silakan ke personal reading. Atau setelah ini ya, setelah kamu menonton video ini, kamu ingin membahas lebih lanjut juga silakan. Sekarang untuk general reading, keuangan, karir, dan usaha di bulan Januari, Libra. Oke, yang pertama ada The Hangman, kemudian Nine of Swords, dan ada The Star. At the bottom of the deck-nya ada Three of Swords, sebelumnya ada The Fool, dan ada The Magician. Oke, Libra. Yang aku rasakan di bulan Januari ini ada kesulitan ya. Dan kelihatannya kamu overthinking. Mungkin sebelumnya itu kamu sampai jungkir balik ya, udah berusaha keras. Bahkan kamu sudah berusaha untuk mengubah pola pikir kamu ya. Tapi kan mengubah pola pikir atau sudut pandang itu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Jadi wajar ya kalau kamu itu jadi overthinking, sudah benar atau belum ya. Dan mungkin ada juga ya gangguan-gangguan lain yang menyebabkan kamu itu makin pusing. Ada juga mungkin yang usahanya stuck ya di beberapa waktu kemarin. Di tahun 2023 misalnya kamu itu mengalami hambatan, atau banyak juga ya yang mungkin terpaksa berhenti, ada yang statusnya menggantung ya. Ini yang kaitannya dengan kalau kamu bekerja dengan orang lain ya, jadi karyawan. Mungkin kamu bingung ya dengan status kamu, kalau pekerja kontrak apakah bisa diangkat jadi karyawan tetap atau bagaimana ya, atau malah selesai kontraknya. Tapi di sini ada The Star ya. Ada secerca harapan, bahkan beberapa dari kamu yang aku rasakan akan mendapatkan karunia. Mungkin akan ada rezeki yang tak terduga ya. Overthinking kamu itu tidak menjadi kenyataan. Jadi kenyataannya justru sebaliknya. Kalau kamu sekarang lagi galau, lagi bingung ya dengan status pekerjaan kamu atau usaha kamu, perbanyak berdoa. Karena kelihatannya akan ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa, bahkan ada rezeki yang lebih berkah. Jadi kamu gak usah khawatir. Jadi kurangi rasa khawatir ya, walaupun sulit, yakinlah bahwa akan ada pertolongan, terutama kalau kamu berdoa di malam hari ya. Usahakan mengambil waktu di malam hari setelah jam 12 malam ya. Kalau bisa kamu tidur dulu dan kemudian kamu bangun benar-benar dalam suasana yang hening sehingga kamu bisa khusyuk. Mudah-mudahan kamu bisa terbebas dari segala gangguan, dari hambatan ya, terutama yang mengganggu pikiran kamu. Karena aku merasakan beberapa sudah sampai sulit tidur ya, jadi kayak insomnia. Bisa jadi karena kamu terlalu lama stuck dan kamu memikirkan jalan keluar tapi kok nggak nemu juga. Nah, mudah-mudahan setelah ini ya, terutama di akhir Januari ya, kamu sudah bisa melihat ada harapan, ada peluang baru, bahkan lebih berkah ya. Mudah-mudahan itu adalah pintu menuju rezeki yang lebih berkah. Kalau selama ini mungkin kamu di pekerjaan itu mengalami banyak hal ya, jadi ada ketidakcocokan dan mungkin kamu sudah berganti pekerjaan beberapa kali. Mudah-mudahan ya di Januari ini kamu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih mantap
dan tentunya lebih baik ya dalam segala hal. Bukan hanya dari penghasilan, bukan hanya dari jabatan, tapi dari berkah, dari apa yang kamu rasakan ya. Kalau berkah itu kan berapapun akan terasa cukup dan nggak gampang habis. Jadi kayak kalau misalnya nggak berkah kan berapa banyak ya, sebanyak apapun itu cepat habisnya. Atau kayak kamu tuh bingung ya, kok kayaknya boros banget dan kayaknya kurang aja. Nah, mudah-mudahan di dalam waktu dekat ini ya, mudah-mudahan di akhir Januari kamu sudah bisa mendapatkan rezeki yang benar-benar berkah. So, jangan lupa ya untuk selalu bersyukur dan berdoa. Bersyukur meskipun keadaan sekarang itu memang memprihatinkan, tapi percayalah ya, dengan rasa syukur apa yang kamu punya ya, sebatas kamu sehat pun itu akan melipat gandakan berkah yang akan diberikan kepada kamu. Jadi yakinlah bahwa Yang Maha Kuasa itu tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kamu. Sekarang gimana caranya supaya kamu bisa memulihkan baik secara pikiran maupun usaha dan pekerjaan kamu gitu ya, supaya kamu bisa lebih prima lagi, bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugas, sehingga nanti performa atau penilaiannya pun akan lebih baik ya. Karena kalau kita overthinking, kita itu bingung gitu ya, pikiran kita kemana-mana, bahkan kayak berpikir yang enggak-enggak, itu juga sangat mempengaruhi performa atau kinerja kita. So, sekali lagi, seruwet-ruwetnya kamu sekarang, sejungkir baliknya kamu sekarang, percayalah kamu akan mendapatkan keberhasilan ya. Ketika kamu ikhlas, ketika kamu menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa dan minta petunjuk. Kelihatannya kamu akan diberikan petunjuk ya, petunjuk ke peluang yang lebih baik. Oke, sekarang kita langsung ke Oracle Advice ya. Untuk keuangan yang aku rasakan memang di sini sebaiknya kamu tidak melakukan pengeluaran yang lebih dari biasanya ya. Kecuali memang ada hal-hal yang tak terduga yang seperti untuk kesehatan, untuk hal-hal yang urgent ya, prioritas. Tapi setelah itu ya, kamu akan bisa kembali normal ya. Mudah-mudahan bisa menabung lagi. Mungkin di Januari ini memang saatnya untuk membersihkan keuangan kamu, membersihkan harta kamu. Bagi yang baik-baik aja, di sini juga ada saran dan pesan untuk jangan lupa berbagi ya. Karena sebagian dari rezeki kamu juga ada haknya orang lain. Tidak perlu besar ya, tapi ingat dengan orang lain. Nah, it's time to release negativity. Ini kaitannya dengan overthinking ya. Mungkin selama ini apa yang kamu bayangkan itu tidak seburuk yang kamu bayangkan. Nah, caranya selain dengan berdoa gitu ya, minta petunjuk, kamu juga bisa membersihkan harta kamu dengan berbagi, dengan memberikan sebagian kecil ya, nggak perlu besar-besar, yang penting kamu ikhlas. Dan juga kamu perhitungkan ya, jangan terlalu kecil ya, jangan terlalu pelit, tapi nggak usah juga terlalu besar, semampu kamu dan seikhlas kamu ya. Mungkin di beberapa agama ada aturannya, kamu bisa berkonsultasi dengan yang ahli ya. Intinya di sini kamu perlu membersihkan diri, membersihkan pikiran, dan salah satu cara dengan membersihkan harta. Dan kalau misalnya kamu masih overthinking, berarti ada pengeluaran yang belum waktunya. Jadi kalau kamu ingin membeli sesuatu, kemudian kamu kayak ragu-ragu atau kayak ada perasaan tidak tenang, itu juga sinyal ya. Jadi mungkin kamu perlu menunda atau kamu mencari yang harganya lebih bersahabat ya. Harganya itu mungkin bisa ada diskon atau memang second line gitu ya. Kamu cari yang kualitasnya mirip, atau kalau kualitasnya agak menurun tapi nggak jauh-jauh amat gitu ya,
Yang penting bukan peniru gitu ya, bukan tiruan. Ya, kalau bisa sih kamu jangan membeli tiruan kecuali memang terpaksa ya. Misalnya barang yang kamu mau itu sudah tidak ada lagi, sudah discontinue. Tapi itu pun tergantung kebutuhan ya. Jadi jangan dipaksakan, kalau memang barangnya sudah tidak ada, kamu tidak perlu mencari lagi, kamu mencari yang masih ada ya. Kalau memang barangnya sudah tidak ada, ya berarti memang ya sudah gitu ya. Walaupun memang kamu masih ingin, kayak dari dulu tuh kamu kepengen, dan ketika ada uangnya tiba-tiba barangnya sudah discontinue. Dan di sini juga yang penting adalah bagaimana caranya supaya kamu bisa memulihkan keuangan kamu. Jadi fokus ke situ dulu ya. Bulan Januari adalah fokus ke pemulihan dan menghilangkan tuh energi-energi negatif yang bisa mempengaruhi keuangan kamu. Oke, satu oracle advice lagi ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Sun, Moon, and Rising in Libra terkait keuangan, karir, dan bisnis? Be present, ya. Jadi nggak usah mikir terlalu jauh, nggak usah juga mikir yang ke belakang ya. Kalau kamu melakukan kesalahan, ya sudah. Yang penting kamu sudah memetik pelajarannya. Jadi kamu nggak usah mengingat-ingat, karena nantinya kamu akan cemas terus gitu ya. Dan kalau memikirkan masa depan juga kamu akan cemas. Karena kan masa depan itu sesuatu yang tidak pasti ya, belum pasti. Nah, lebih baik kamu fokus ke yang sekarang, pemulihan ya. Kalau keuangan kamu menurun, berarti kamu harus bisa mengembalikan lagi gitu ya. Yang pertama adalah mengembalikan kepercayaan diri. Jadi kamu akan mampu menutup ya kekurangan yang sekarang. Kemudian kalau di pekerjaan juga sama ya. Kalau kamu melakukan kesalahan, ini waktunya untuk introspeksi dan perbaikan. Pasti bisa memperbaiki ya. Yakinlah kamu bisa memperbaiki, bisa menghilangkan yang negatif, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu juga di usaha, kamu akan bisa menumbuhkan lagi usaha kamu. Meskipun sudah bangkrut, meskipun orang-orang itu kayak menyepelekan ya, orang-orang itu seperti menghina gitu ya, dan mungkin mereka itu tidak percaya kalau kamu bisa bangkit. Itu justru sinyal bahwa kamu akan bangkit. So, tidak perlu khawatir ya, kalau misalnya sekarang lagi ancur-ancuran, sebentar lagi, mudah-mudahan di akhir Januari, kamu sudah bisa pulih. Keuangan kamu pulih, pekerjaan kamu membaik, bisnis kamu jalan lagi, dan semua yang positif ya. Yang penting adalah hilangkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang terlalu ruwet ya, yang memikirkan terlalu banyak. Tenangkan diri kamu dan ikhlas ya, belajar ikhlas. Oke, Libra, so demikian dulu reading untuk kamu, semoga membantu. See you and take care.